وجسدي وصحبي أجمعين طبيب قلبي وجسدي وروحي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah alladzi haqqa hamdi wa an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad khairu khalqillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita semua ditakdirkan oleh Allah bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah. Kita semua digerakkan, kaki kita disentuh hati kita, sehingga kita bisa berkumpul, duduk bersama, mengeluk-elukkan nama Allah dan mengagungkan nama kekasih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir maupun yang melihat live dimanapun Anda berada, sahabat Gio, semoga kita semua selalu dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dilapangkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, dan dikabulkan semua hajat-hajat kita, wa hajati dunya bil maisarah, wa hajatil akhirah bil maghfirah. Amin amin ya rabbal. Sebelum acara kita buka, perlu saya sampaikan, yang di samping kiri saya adalah Ustadz Fatkur, ya, koordinator Mojokerto. Insya Allah nanti kita akan umumkan di YouTube. Untuk wilayah Mojokerto akan segera kami ACC untuk pengukuhan di kepengurusan wilayah Mojokerto. Kalau sudah terbentuk, nanti Ustadz Fatkur koordinatornya, dan juga nanti akan disupport langsung oleh Abah dari Mojokerto. Abah Toin. Nah, untuk wilayah Mojokerto sistemnya bagaimana? Kalau sudah terbentuk kepengurusan, nanti ada pelatihan di sana. Kalau sudah mumpuni, nanti akan ada pengobatan di sana. Jadi setiap hari bisa membantu koordinasi lewat kepengurusan yang berada di Mojokerto. Untuk wilayah Mojokerto, bagi yang mau berjuang bersama atau daftar sebagai laskar, bisa menghubungi Ustadz Fatkur. Untuk nomornya bisa disebutkan. 081 515 433 448. Diulangi lagi. 081 515 433 448. Ya, itu nomor beliau, nanti tertera di tulisan ya. Untuk wilayah Mojokerto. Bagi hadirin yang hadir pagi hari ini, sebelum kita mulai pengobatan, perlu saya sampaikan tujuan panjenengan hadir, tujuan panjenengan datang ke tempat ini. Apa tujuannya? Mari kita tata niat kita bersama. Kalau tujuan kita salah, langkah kaki tujuan kita hadir ke tempat ini keliru, nanti panjenengan pulang itu sia-sia. Maka dari itu kita tata niat kita. Kalau niat kita hadir di sini, karena saya diganggu orang, saya dendam, gimana caranya saya membalas? Nah, itu akan sia-sia seperti itu, Bu. Itu perlu saya sampaikan. Oke, tata niat kita, tujuan kita satu, hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Masalah sembuh, masalah sakit, sembuh enggak sembuh itu urusan Allah. Allah yang maha menyembuhkan, Allah yang kasih penyakit, Allah yang menyembuhkan. Itu kalau yang sakit. Kalau masalah hidup, Gus, hidup saya berat sekali, saya dikhianati istri, dikhianati suami, dikhianati anak, dikhianati orang terdekat, semua meninggalkan saya bingung, hancur usaha saya, ekonomi saya hancur, utang numpuk, BPKB urung balik-balik. Itu masalah hidup, masalah ujian hidup. Bagaimana caranya agar mendapatkan solusi? Insya Allah nanti kita bersama-sama minta sama Allah
Cukuplah Allah yang tahu apa yang ada dalam hati kita. Allah yang akan memberikan solusi. Kalau kita berharap kepada selain Allah, nah ini berbahaya. Akan kecewa kita. Kita berharap sama manusia, kita berharap sama bos, kita berharap sama siapapun, apalagi sama jin. Pastinya kita akan kecewa. Tapi kalau kita berharap hanya kepada Allah, cukup Allah yang menjadi sandaran kita, insya Allah nggak akan pernah Allah mengecewakan kula kali panjenengan. Bagaimana caranya Gus supaya doa-doa dikabulkan? Nah, ini ki ilmu mahal gitu. Caranya satu, yaitu hati kita harus bersih. Kenapa kok harus bersih? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ala qulubikum. Jadi Allah tidak memandang hati, Allah tidak memandang rupa kita, Allah tidak memandang bentuk kita, jasad kita, wajah kita, tapi Allah melihat apa yang ada dalam hati kita. Ayo, sebelum kita mulai, buang semua amarah, buang semua dendam, iri, dengki, angkuh, sombong, hasud, itu semua harus kita singkirkan jauh-jauh. Kalau hati kita bersih, ya khuluqu an-nur, hati kita ada penerang, insya Allah apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti yang sakit, yang sakit tangan kanan taruh di dada, kita bersolawat untuk penyembuh, obat bikolbi, obat hati. Hasud, iri, dengki, sombong itu kan penyakit bu. Wajasati dan penyakit jasad. Contohnya apa? Stroke, apa malih? Ngambeien lah ngoten niku. Migran, kanker dan lain sebagainya. Waruhi dan penyakit roh. Sukmone sama dijukuk, ngoten niku, disantet. Lalu karena itu monggo kita berdoa bersama-sama, tangan kanan taruh di dada. Mudah-mudahan yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah. Yang susah diangkat kesusahannya oleh Allah. Dimudahkan segala urusannya dan dikabulkan semua hajat-hajatnya. Amin. Yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan didekatkan jodohnya. Yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi, belum masuk bu, wa sahabi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah semuanya. Sekali lagi. Wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah.
Saya sampaikan kemarin itu di Solo, ada yang datang ke sini dari Solo, Jawa Tengah, gitu. Datang ke sini itu beliau bersama keluarga, sudah 2 hari di sini. Ketika dia dapat nomor antrian, diserobot temannya, diserobot yang lainnya, tapi beliau ikhlas, beliau tenang, walaupun diserobot, yang nggak protes, tapi hatinya ikhlas. Parah itu sakitnya, lumpuh, sudah berapa tahun, belasan tahun lumpuh. Diserobot, berapa orang serobot sampai 2 hari, nggak ada yang tahu. Kalau sudah antriannya itu duluan, baru mau subuh, saya tanya, kok ini kelihatan orang terus di sini, sama wajahnya itu saja. Saya tanya, Pak dari mana? Dia bilang dari Jawa Tengah. Kalau nggak Semarang ya Solo, saya lupa. Terus kemudian, kok sudah lama 2 hari, Pak? Ya sebenarnya gini, saya dapat nomor antrian ini. Loh terus? Ya karena diserobot-serobot oleh yang lainnya. Saya nggak enak dan saya orangnya pemalu. Apalagi saya lumpuh, nggak bisa berdiri. Dan berkah keikhlasannya, berkah kesabarannya, pulang dari tempat ini langsung pelayon, Pak. Subhanallah, langsung bisa jalan. Nah itulah, Allah selalu melihat apa yang ada dalam hati kita, bukan bentuk kita, bukan jasad kita. Nah, karena itu ayo niat kita, kembali lagi hati. Jenengan berobat kemanapun, dari barat mau ke timur, seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri. Tapi kalau hati kita gak nyambung sama Allah, Allah yang memberikan kesembuhan gak akan pernah sembuh. Walaupun Anda sakit ringan, kalau sakit berat kemanapun, kalau sudah cocok, ya, kalau sudah sama Allah, sudah disentuh hatinya, ya berarti sembuh. Ayo belajar ikhlas, belajar sabar. Insya Allah dengan kesabaran, innallaha ma'as-sabirin. Allah selalu bersama orang yang sabar. Insya Allah dengan kesabaran panjenengan, keikhlasan panjenengan akan menemukan apa yang jenengan inginkan. Tapi kalau niat kita salah, maka saya ulang-ulang sebelum dimulai, kalau niat kita salah, datang ke sini karena tendensi lain, niat lain, atau karena yang lain, bukan karena Allah, karena yang lain, yang percuma, jangan sia-sia. Apalagi yang jauh-jauh melangkah kakinya ke sini, nah sia-sia. Ayo tata niat kita kembali. Mungkin saat ini ada yang merekam lewat HP, lewat handycam. Rekaman itu 1000 tahun gak akan pernah berkurang sedikit pun. Tapi Allah punya alat rekam yang jauh lebih canggih, yang kelak akan dipertontonkan pada kita di alam barzah, di kuburan, sakaratul maut, di akhirat, di padang mahsyar. Persis semua apa yang kita, bahkan hati kita yang paling dalam pun Allah tahu. Ya mungkin itu saja. Jadi kita mulai pengobatan, gitu. Kalau yang masuk ke dalam 2 orang saja, Pak, gitu. Karena tempatnya, ruangannya sangat sempit, sempit, mohon dimaklum, gitu. Mohon dimaklum. Jadi kalau bisa 2 orang saja yang berkepentingan saja, yang sakit, dan juga ada yang mendampingi 1 orang mawon. Nek semua sak geruduk mau mlebu kabeh. Pasek niki pengap, mboten wonten AC nih. Nggih, enggak ada AC-nya, tempatnya ngiten pegunungannya niki ciut, batas orangnya terbatas. Tolong Pak Ali nggih dibatasi 2 orang saja, 2 keluarga. Jadi yang masuk 2 rombongan. 2 nomor. 1 nomor 2 orang. Paham Bu nggih? Turun nggih? Kalau banyak-banyak mboten nampung sesek. Mboten ventilasi nih. Karena tempatnya belum. Doakan mudah-mudahan di depannya cepat selesai insyaallah. Amin. Nggih ngoten mawon, mugi-mugi bermanfaat. Mudah-mudahan panjenengan jodoh, mudah-mudahan panjenengan diangkat penyakitnya, diberikan solusi hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Untuk yang pakai mediator, langsung nanti dipanggil oleh Pak Ali. Yang pakai mediator Ustadz Farhan, Ustadz Alan sudah siap mediatornya ya. Ki Ageng belum datang. Ya Ustadz Farhan sama Ustadz Alan nanti langsung konsultasi pada beliau, okay? Konsultasi pada beliau, waktunya 10 menit. Waktunya 10 menit. Oke, ngoten mawon nggih. Monggo Ustaz Farhan masuk sini, Ustaz Farhan yang mediator. Sekali lagi saya sampaikan untuk wilayah Mojokerto dan sekitarnya bisa menghubungi Ustaz Fathur ya. Insyaallah nanti base campnya di beliau yang menentukan di Abah. Patoin. Dusun Kenongo. Ungging Mojokerto. Itu saja, semoga bermanfaat. Ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.